Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Fadel Muhammad Ghazali di tutorial website untuk pemula dari pemula dan dari pemula. Pada pertemuan kali ini kita akan meneruskan website yang sudah kita buat. Yaitu kali ini saya akan menambahkan untuk bagian yang sebelumnya sudah kita tambahkan, yaitu di atas sebelumnya tentang saya di atasnya itu kita sudah memasukkan premium course. Kemudian untuk website untuk selanjutnya yang akan saya masukkan adalah di bagian bawah tentang saya ini, yaitu untuk kelas free course. Karena sebelumnya sudah kita masukkan premium course, ini akan saya masukkan untuk free course. Baik, pertama-tama kita buka dulu bagian untuk VS Code kita. Masukkan, kita silang saja ini dulu. Tutup. Nah, seperti ini. Baik, pertama-tama kita akan buka, kita masukkan dulu untuk indeks HTML kita di sini. Nah, kita buka bagian indeks HTML, kita tutup kembali. Ini ya. Explorer kita kembali, kita buka bagian indeks HTML. Lalu akan saya tambahkan di bagian bawah. Akan saya tambahkan di bagian bawah section yang sebelumnya. Kita enter. Lalu akan saya masukkan di sini untuk yang baru, yaitu strip. Masukkan free course. Nah, setelah kita masukkan free course, di bawahnya akan saya tambahkan yaitu section ID free course. Section ID banyak section ID dan kita ketik, masukkan saja dalamnya itu free course. Kemudian kita tutup, lalu kita masuk ke bawah sini. Nah, kita enter saja. Dan kita lihat sudah masuk free course. Kita masukkan di bawahnya yaitu yang baru div class dan wrapper. Lalu kita enter lagi di bawahnya, kita masukkan H4 tutup kurung, masukkan saja langsung free course. Enter lagi, kita masukkan dalamnya ini lagi yaitu kita masukkan saja kelas pemrograman gratis, karena kita di sini adalah free course. Spasi tanpa biaya. Lalu kita berikan tanda seru. Ini sudah kita tutup. Enter, kemudian kita tutup div. Nah, seperti ini.
Baik, bisa kita lihat di sini bahwa sudah muncul di bagian bawahnya lagi yaitu free course, kelas pemrograman gratis tanpa biaya. Sekarang kita akan edit agar kita akan ubah di agar sama seperti di bagian premium course. Baik, selanjutnya yang akan kita lakukan adalah untuk mengubah bagian free course ini, bagian free course ini menjadi seperti tampilan di bagian premium course. Nah, karena kita sudah buat sebelumnya di bagian premium course, kita akan lakukan cara mudahnya. Kita akan salin saja semua style yang berada di bagian premium course. Kita style, lalu kita cari ke bagian premium course. Nah, kita scroll. Nah, kita salin saja dari komen premium course, kita salin sampai ke premium course. Maaf, kita salin saja sampai dia berada di bagian ini grid premium course. Kita salin saja dulu sampai di sini. Ctrl C, lalu kita masukkan di bawah sini, bagian bawah, baru kita buat. Nah, kita buat Ctrl V. Nah, sekarang kita ubah saja semuanya menjadi free course. Free course. Free. Kita ganti lagi free course. Semuanya kita ganti saja menjadi free course. Kita scroll ke bawah. Kita klik saja. Ganti dengan free course lagi. Nah, kemudian kita ganti juga dengan free course. Baik, bisa kita lihat hasilnya sudah menjadi seperti ini. Karena sudah kita copy langsung di bagian premium course ini. Nah, begitu cara mudahnya dan cara cepatnya karena kita sudah membuat yang sebelumnya. Kemudian kita lihat di sini mau sudah jadi, maka ini sudah berwarna putih juga. Untuk yang selanjutnya akan kita ubah adalah untuk mengubah agar warna course-nya berubah, akan berbeda dari yang free. Seperti di tulisan premium course ini, tulisannya berbeda. Kita buka dulu di bagian index.html, lalu kita tambahkan di bagian free course ini. Oke, kita buka, kita masukkan span. Baik, kita masukkan saja span seperti ini. Kita tutup. Nah, kita ketik saja. Nah, sudah menjadi. Sekarang kita lihat hasilnya. Nah, sudah kita lihat hasilnya sudah berubah. Misalnya sudah berubah warna dan sudah berubah seperti di bagian premium course ini. Kemudian selanjutnya kita akan memasukkan untuk kelas-kelasnya di bawah sini, seperti yang ada di bagian premium course. Tapi untuk cara mudahnya juga kita akan buka kembali di bagian grid yang sudah kita buat. Kita cari di atas. Kita akan gunakan grid yang sudah kita buat, maka akan saya scroll ke atas. Akan saya copy dari yang sini grid, kita akan copy saja gridnya dari pembuka sampai penutupnya. Lalu kita Ctrl C, kita scroll ke bawah, dan kemudian kita salin di bawahnya P, di bawah P, salin. Kita salin, kita masukkan Ctrl V. Nah, bisa kita lihat di sini, maka
Oh, satu yang masuk. Sebentar, kita coba kita cek. Nah, kita masukkan saja satu, karena kita hanya memasukkan satu. Baik, sebentar, coba kita lihat lagi. Nah, kita hanya mendapatkan satu saja karena yang saya salin hanya satu, gridnya hanya satu, itemnya hanya satu. Kemudian kita akan mengganti untuk gambarnya di sini, yaitu dari yang sebelah image bootstrap ini, ikonnya akan saya ganti dengan semisal yaitu thumbnail untuk gambar kelasnya. Kemudian akan kita ubah untuk ikonnya. Kita ganti di bagian sini. Akan kita ganti gambarnya. Kita lihat yang kita miliki yaitu course HTML PNG. Masukkan. Nah, maka ikonnya sudah berubah seperti ini. Dan kita hilangkan saja di bagian P penjelasan ini karena kita tidak membutuhkannya. Kita hapus. Nah, maka akan menjadi seperti ini untuk kelasnya. Tapi karena ini berada di pojok kanan atas, ini karena mengikuti daripada yang kita miliki di premium course. Sebelumnya akan kita ubah dulu. Nah, sebelumnya akan kita ubah dahulu. Caranya adalah kita pergi ke bagian style. Baik, pertama-tama sebelum kita ganti, kita masuk dulu, kita lihat dulu di bagian premium course. Nah, untuk di bagian premium course ini yang kita gunakan dia adalah premium course. Kita gunakan yaitu untuk warna backgroundnya juga akan kita ganti. Kita lihat yaitu di bagian premium course ini PX-nya 0 px 50 px. Baik, kita akan ganti di bawahnya. Pertama-tama kan saya salin dahulu free course, enter di bawah. Baik, masuk sini, kita enter. Akan saya masukkan yaitu free minus course strip dot paper strip create. Nah, kali ini akan kita tambah lagi yaitu untuk dot item kita tambah lagi dot item detail. Kita buka, enter. Di bawahnya kita masukkan yaitu untuk background colornya kita pilih saja warna seperti ini. Oh, bagus sepertinya. Kita ganti untuk warnanya, kita ganti menjadi sepertinya sudah bagus. Ini saja, sudah cukup ini saja agar warnanya sudah terlihat. Baik, kemudian kita enter. Kita masukkan juga margin. Kita masukkan saja dimensinya itu 0 px. Enter, kita masukkan padding 0 px.
Nah, kemudian kita ubah, kita salin lagi, kita buat lagi di bawahnya, kita Ctrl C, di bawah kita Ctrl V. Dan kita enter. Oh, sebelumnya kita masukkan dulu di sini. Kita buka, kita enter, kita masukkan paddingnya, masukkan padding salah 0px, lalu kita enter, kita masukkan margin juga 0px, lalu kita masukkan font size, kita sesuaikan, kita pilih saja, masukkan saja 1,4 rem. Kita enter. Width-nya terakhir, width kita masukkan saja dia, yaitu sekitar 100% saja. 100%. Kemudian selanjutnya kita akan mengatur agar gambarnya menjadi besar. Pertama kita salin kembali, Ctrl C, lalu kita enter, kita Ctrl V, kita salin Ctrl kita salin item detail IMG, enter, kita masukkan saja untuk width-nya yaitu 100%. Oh, belum berubah ya. Oh, coba kita lihat di indeks. Bagian indeks kita lihat untuk bisa untuk image course HTML. Coba kita masukkan saja ke dalam. Item class detail. Oh, malah berubah seperti ini. Kita coba kita ubah lagi, kita ubah. Nah, coba kita lihat, kita atur, kita enter, lihat, oh dia masih seperti ini, masih besar. Mungkin memang gambarnya, jadi coba kita kecilkan saja. Buka di bagian style, kita pilih coba misal kita masukkan 50%. Masih tidak berubah 100%. Lalu coba kita hilangkan saja. Ya, coba kita ubah 100%. Nah, baik, bisa kita lihat, kita atur menjadi 100% seperti ini. Kita lihat, nah sudah masuk seperti ini. Sepertinya gambarnya memang agak terpotong. Itu menjadi thumbnailnya. Kita buka lagi. Kemudian coba kita tambahkan di sini bordernya. Tuh border. Kita pilih yang top left radius, kita atur saja dengan 5 pixel. Kemudian kita enter, kita masukkan juga border. Coba kita scroll ke bawah. Border top right radius kita atur juga dengan 5 pixel. Nah, kita lihat di sini maka sudah
berada di dalam bordernya 5 pixel saja ya. Kemudian selanjutnya kita akan membuat padding untuk ininya karena dia terlalu mepet. Jadi kita buka, kita salin saja. Di sini kita Ctrl C. Lalu kita enter. Ctrl V. Kemudian kita masukkan ke bagian div. Kita buka. Karena coba kita lihat di sini, maka di dalam bagian item detail ini juga memiliki div-nya. Itu bagian simbol logonya. Coba buka. Kita enter, kita sesuaikan yaitu paddingnya kita masukkan yaitu 10 px, 20 px, 10 px, dan 20 px. Nah, seperti ini coba kita lihat. Nah, jadi sudah ada jaraknya. Kemudian bisa kita lihat di sini bahwa dia masih sedikit kotak. Maka akan kita tambahkan yaitu di bagian ini border radius. Kalau kita tulis background ya, border radius. Nah, bisa kita lihat sudah membentuk melengkung. Dan bisa kita lihat di sini bahwa di sini ikonnya masih menggunakan card untuk ikuti karena dia bagian premium. Tapi karena sekarang kita di bagian free cost, akan saya ganti menjadi tanda panah saja untuk ikuti. Pertama-tama kita buka kembali ke bagian ini. Kita cari di bagian font awesome ini, kita cari arrow. Cari enter. Nah, kita pilih saja yang ini. Sini. Kita klik copy. Lalu buka kembali bagian website. Kita buka di bagian index.html. Kita gantikan dengan ikhlas ini. Ya, sebentar kita lihat. Coba kita cek tadi gimana yang kita salin tadi. Kelas solid arrow. Baik. Kita salin saja dari sini. Sampai di sini. Kita Ctrl V. Maka logonya berubah jadi panah. Salah klik tadi. Kemudian coba kita ganti tulisannya dari yang ikuti ini sesuai, kita ganti saja. Nah, tidak, kita ganti saja di bagian awas ini. Jam. Kita ganti juga teman-temannya di bagian premium cost. Save ke atas. Nah, ini dia. Kita ganti saja jadi jam. Juga jam. Lalu kita ganti dengan jam. Baik, kemudian kita akan membuat untuk icon ke-2 dan juga ke-3. Caranya adalah pertama saya akan copy dari bagian dari bagian sini. Kita Ctrl C.
Kemudian coba kita masukkan di bagian sini. Kita enter, Ctrl V. Kemudian kita Ctrl V lagi. Kita langsung. Baik, coba kita cek yang sudah kita masukkan. Kita lihat di sini maka sudah jadi 3 buah seperti yang sebelumnya. Nah, sebelumnya kemudian kita akan ganti untuk isi kelasnya. Nah, di sini kita akan ubah gambarnya. Pertama-tama kita pilih yang dari yang kedua ini. Kita ganti, kita hapus jadi course. Cek. Course script PHP. Kemudian yang terakhir kita ganti dengan Laravel. Nah, baik, kita lihat di sini maka sudah berubah untuk ikonnya. Untuk gambar kelasnya sudah berubah. Jadi seperti ini. Baik, kemudian selanjutnya kita akan membuat untuk bagian footer di bawah sini untuk penutupnya, untuk semacam copyright. Lalu pertama-tama kita buka di bagian section ini, kita enter ke bawah, kita buat tag baru yaitu tag footer. Kita masukkan tag footer. Lalu di dalamnya kita akan masukkan enter. Kita buat kelas baru div dot wrapper nah, seperti ini. Kita ubah untuk bagian P ini, kita hilangkan saja. Baik, jadi div plus wrapper. Kita beri copy. Copy 2025 template website. Nah, ini kan untuk kelas kita ya. Kita masukkan saja 2025 belajar website Fadel collection. Baik, begini udah kita tutup. Nah, seperti ini. Fadel collection. Nah, ini kita hapus saja. Nah, seperti ini. Lalu kemudian kita atur di bagian style kita untuk bagian copyright. Kita geser ke bawah. Di bawah sini. Kita geser di bawah saja. Baik, selanjutnya kita akan menambahkan untuk bagian copyright-nya di bawah sini. Kita enter. Kan kita masukkan komen untuk copyright. Komen.
enter lagi, ketik di bagian sini kan saya masukkan yaitu copyright. Kita tutup, enter. Bawahnya kita akan masukkan yaitu footer. Untuk footernya, footer, buka, enter. Kita masukkan background colornya, kita pilih saja yang kita lihat, coba kita geser ke atas, kita pilih yang ini saja. Baik, lalu kita enter, kita masukkan lagi colornya, kita pakai saja yang FFF, tap, enter, lalu kita masukkan text align, nya kita masukkan center, salah, kita masukkan center, lalu kita tutup, text align-nya kita masukkan center saja. Nah, kemudian di bagian bawah lagi saya akan membuat untuk paddingnya, untuk pengaturan paddingnya. Masukkan footer, kita buka, kita masukkan yaitu sebelumnya kita padding. Salah. Masukkan saja kelas wrapper. Enter, kita masukkan padding. Semisal paddingnya yaitu 30 pixel, 0 pixel, 30 pixel, dan 0 pixel. Nah, sekarang coba kita lihat hasilnya menjadi seperti ini. Dan coba kita lihat, maka untuk tampilan website kita sudah hampir selesai. Kita sudah berhasil membuat untuk bagian logo, menu, kemudian judulnya, headernya, kemudian untuk bagian promosinya, ikon-ikonnya, kita juga ada bagian kelasnya, premium course, juga tentang saya sudah. Kemudian juga di bagian free course sudah kita buat, dan terakhir di bagian footer untuk copyright-nya juga sudah. Sekarang coba kita teman-teman lihat, coba kita gunakan tampilan minimize. Coba kita gunakan tampilan minimize. Nah, coba kita gunakan tampilan minimize. Nah, bisa kita lihat di sini bahwa tampilannya tidak penuh. Nah, apabila kita geser, maka baru bisa terlihat sampai ke sampingnya. Itu pun website-nya tidak penuh. Warna putih seperti ini, dan juga ke bawahnya hilang seperti ini. Nah, maka di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bagaimana cara agar ketika kita minimizekan layarnya, website kita akan kembali seperti tampilan kita besarkan, maximize. Seperti ini. Baik, sampai di sini saja pertemuan hari ini. Sampai di sini kita akhiri pertemuan kali ini. Sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.